Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Bongkar Cordless. Sesuai dengan judulnya, kali ini saya akan bongkar tachometer digital non-kontak. Ada dua jenis yang saya punya, yang generik, harganya ini 80 ribuan, dan ada yang dari Unite. Unite ini katanya sih sudah bersertifikasi Eropa, dan memang dijual worldwide ya. Yang saya bongkar, tapi yang generik ya, yang Unite ini baru banget. Sayang ya, masa langsung dibongkar. Kita bongkar yang versi murah dulu. Nanti kita akan lihat dalamnya seperti apa, dan saya akan coba jelaskan ke teman-teman cara kerja dari tachometer yang versi non-kontak itu kayak gimana. Oke, langsung saja kita lihat dalamnya pakai baterai kotak ya. Pakai kotak 9 volt, ini harus dilepas dulu. Oke, cukup sulit, kita lepas dulu baterainya. Kemudian kita lihat di sini ada 3 buah skrup baut atau skrup ini, kita coba lepas saja. Bisa dilepas ya. Oke, tutupnya kayak gini bagian atas, ternyata ada kayak lensa itu ya, biar nggak rusak atau debu masuk. Di dalam langsung ada PCB atau motherboard utama. Kayak gini saya juga nggak paham tentu saja. Hanya saja yang saya tahu di sini ada 2 buah LED. Bukan LED, yang ini laser tuh termasuk LED apa bukan ya? Yang jelas ini laser, yang ini adalah LED. Fungsinya beda-beda ya, tapi dua-duanya ini harus berfungsi semua. Jadi yang bagian sini nih, yang bagian lasernya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada laser dan di sini ada LED. LED ini fungsinya receiver atau penerima. Jadi kayak apa namanya itu? Sensor ya. Sensor cahaya ini sebetulnya. Semacam kayak ya itu. Kalau teman-teman pernah lihat fitting yang ada sensor cahayanya. Jadi kalau gelap dia nyala, nanti kalau terang mati sendiri. Nah, kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Sensor yang terkait dengan kepekaan terhadap cahaya. Ini yang atas ya, modelnya kayak LED 3 watt itu, 3 volt itu. Sementara yang bawah ini adalah laser. Laser biasa ya. Laser-laser yang pada umumnya itu. Coba kita nyalakan ya. Biar teman-teman lihat kalau yang laser tuh yang itu. Oke. Nah, tuh, ini laser. Yang ini adalah receiver-nya. Dan lasernya jangan sampai diarahkan ke mata ya, ini berbahaya soalnya. Lalu sebetulnya bagaimana sih cara kerja dari tachometer non-kontak seperti ini? Bagaimana cara dia menghitung? Kok bisa tahu kalau 1 menitnya itu berputar berapa? Nah, saat laser ini dinyalakan, kan menghasilkan lampu ya, menghasilkan cahaya, maaf. Cahaya itu akan dipantulkan oleh reflektor. Kalau teman-teman beli tachometer itu nanti dapat stiker reflektor seperti ini. Nggak harus pakai yang kayak gini ya, ini yang penting warnanya putih atau yang bisa memantulkan cahaya kembali. Lasernya dinyalakan, terkena reflektor, ya, reflektor itu yang memantulkan cahaya tadi. Nah, cahaya yang dipantulkan atau dipancarkan kembali oleh reflektor akan ditangkap oleh LED ini, oleh receiver atau sensornya ini. Nah, itu nanti makanya kalau kita ngetes RPM ya, misalkan kayak gini, ada 1 titik di sini. Ya, nanti misalkan titik nolnya di sini kan muter nih, set gitu ya, balik ke sini lagi, balik ke sini lagi, balik ke sini lagi. Setiap melewati titik sini itu akan dihitung 1 kali putaran. Nah, yang dihitung oleh RPM, satuan RPM itu menit. RPM sendiri kan revolution atau rotation per menit. Dalam 1 menitnya ini putarannya ini sampai berapa kali? Frekuensinya itu berapa kali gitu. Frekuensi sendiri adalah banyaknya peristiwa yang terjadi dalam satuan hitungan tertentu. Nah, kalau untuk urusan RPM tentu saja peristiwa putaran yang terjadi selama 1 menit atau 60 detik. Makanya kalau misalkan ini titiknya 2 ya, yang satu sini, yang satu sini, maka nanti akan terhitung 2 kali teman-teman, nggak terhitung 1 kali. Misalkan kalau satu ini adalah RPM-nya misalkan 7400. Nah, kalau stikernya 2 di posisi yang sama, nanti akan terhitung 2 kali. Jadi 7400 dikali 2. Sekitar berapa ya? 1400 ya, 14.000 ya, maaf, 14.800-an. Oke, kita buktikan saja. Kita hitung pakai tachometer yang baru nih.
Oke, langsung saja ini sudah aktif ya. Teman-teman bisa lihat. Ini kita coba untuk yang 1 titik saja, 1 titik. Tadi terlihat RPM-nya maksimal sampai 7420 RPM. Nah, oke. Sekarang saya akan lepas dulu stiker yang ini. Saya akan posisikan crosscut-nya di sini, betul-betul berlawanan ya, dengan garis yang kurang lebih sama, kurang lebih aja. Apakah betul akan terhitung 2 kali? Maksudnya 7400 dikali 2 menjadi 14.800-an. Yuk, bismillah. Ya, stikernya lepas. Saya pasang stiker yang baru dulu. Oke, sudah saya pasang stiker lagi. Kita coba. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi teman-teman bisa lihat 14.800-an RPM. Itu ya. Jadi yang dihitung adalah berapa kali cahaya ini dipantulkan. Ini kan ada lasernya nih, ada lampunya nih. Nah, itu kan nyala ya. Di sini dianggap nyala, di sini dianggap mati. Ketika nyala, otomatis akan kembali lagi ke mesinnya. Seperti itu. Ya, ini menyalakan laser. Lasernya terpantul oleh reflektor, dan dari reflektor ketika terkena oleh pantulan maka akan dihitung 1 kali. Ini kalau ke tangan saya gini, dia nggak akan ngitung nih. Saya gerak-gerakan sini nggak akan ngitung. Kenapa? Karena dianggap belum mati ya. Karena tadi receiver yang bentuknya LED ini 1 itu dihitung ketika nyala. Nyala, mati. Ketika nyala dihitung 1, mati, kosong nggak dihitung, nyala lagi 2, mati, nyala lagi 3, mati, nyala lagi 4, dan seterusnya. Satuannya menit. Contoh ini misalkan, tangan saya ya. Saya pantulkan ke tangan seperti ini, belum dihitung. Kenapa? Karena masih nyala terus, belum ada matinya. Tapi kalau misalkan saya pakai jari saja begini, ini ya. Nah, ini nyala, mati. Nyala, mati. Nyala, mati. Nyala, mati. Akan naik ini. Nah, ternyata tangan saya naik turun ini kurang lebih kecepatannya sampai 224 RPM. Semakin cepat akan naik nih. Yang naik kan ya. Kalau lambat, hanya 60 RPM-an. Nah, kayak gitu ya. Sederhana sekali sebetulnya. Gimana teman-teman? Seperti itu kurang lebih cara kerja dari tachometer yang non-kontak. Karena tachometer sendiri itu ada yang versi kontak. Jadi harus dihubungkan ke putarannya, misalkan ke dinamo gitu ya, kita tempelkan ke dinamonya atau gimana ya, itu saya juga nggak tahu karena harganya mahal. Dari Flux itu sampai 8 juta kayaknya. Ini aja 250-an hasil bongkar tabungan ini ya. Kan ceritanya sebelumnya saya beli lagi yang ini karena ada yang mempertanyakan akurasi dari tachometer yang ini, yang generik ini kan harganya 80 ribuan ya. Yang ini 250 ribuan dari Unite. Jadi ya beli lagi aja. Saat itu saya ngukur gerinda ini, gerinda DeWalt tipenya berapa tadi? DCG 406. Di sini labelnya 9000 RPM. Setelah saya tes pakai tachometer yang ini, yang generik ini, ternyata hasilnya cuma 7400-an. Kan dipertanyakan apakah alatnya akurat atau tidak, karena kan jauh banget selisihnya ya. Pakai tachometer cuma 7400-an, sementara di label 9000. Ya kali di watt selisihnya segitu banyak. Nah, akhirnya saya beli lagi yang agak mahalan dikit, Unite. Dan Unite ini katanya juga sudah bersertifikasi Eropa gitu atau gimana. Dan ternyata hasilnya akurat. Nah, saya akan tunjukkan ke teman-teman ya, bahwa 2 tachometer ini, yang versi murah sama yang versi agak mahalan, hasilnya sama. Ini sudah saya rakit lagi, sudah siap bisa digunakan lagi. Saya akan ukur 3 alat. Gerinda DeWalt DCG 406, gerinda Makita DCA 402, dan Kamoli Ultraman.
Kita lihat apakah hasil pengukurannya menggunakan dua buah takometer, yang satu harga 250-an, yang satu 80 ribuan yang dianggap tidak akurat, sama atau tidak. Pertama kita akan ukur dulu gerinda DCG 406. Di sini di labelnya 9000 rpm. Baterai dalam kondisi penuh. Oke. Kita pakai yang Unity dulu. Bisa teman-teman lihat, di sini maksimalnya adalah di 7417 rpm. Kemudian kita langsung ukur pakai yang generik 80 ribuan harganya. Kurang lebih sama. Selisih hanya 2 rpm, sekitar 2 rpm saja. Ini sama nih malah nih. Sama ya. Maksimalnya sama di 7417. Sekarang kita coba gerinda yang Makita. Wah, ini agak ewoh bentuknya gimana nih. Sebentar ya. Kita coba pakai yang Unity dulu. Kurang lebih hasilnya sama ya, 11.000 sekian tadi, 11.100-an lah. Terakhir kita coba bor Kamoli Ultraman. Ya, kita nggak usah pedulikan labelnya ya, bor generik ini. Yang jelas apakah nanti hasil pengukuran beda atau tidak antara yang generik dengan yang Unity. Kita coba yang kecepatan 2 ya ini ya. 1550-an tadi. Sekarang coba yang generik. Sama kurang lebih 1550-an. Kesimpulannya, menurut saya ya, selama takometernya ini normal, maksudnya normal itu tidak rusak, tidak jatuh, maka yang harga 80.000 pun ini juga akurat, hasilnya sama dengan yang harga 250 ribuan. Nah, kalau teman-teman di rumah punya takometer yang kayak gini, masih ragu apakah takometernya akurat atau tidak, insya Allah di video lainnya ya, mungkin di channel utama atau di channel cabang 2, saya akan tunjukkan ke teman-teman cara kalibrasi takometer. Nanti biar kita tahu apakah takometer yang kita punya itu sudah akurat atau belum. Oke, gitu ya. Terima kasih telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Insya Allah kita ketemu di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.